mu'natun manat asahab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha wa in ra'ay minka wa in ra'a minka hasanatan addaha wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha ashab man idza qulta saddaqa qawlak wa idza hawalta ammaraka wa in tanaza'tuma fi syai'in atharak wa qala Ali radhiyallahu anhu rajazan inna akhakal haqq man kana ma'ak man kana ma'ak man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibu zamani sadda'ak jattata fika syamlahu liyajma'ak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Kemarin dibahas oleh Imam Al-Ghazali tentang etika seorang hamba tatkala dia bergaul, dan manusia itu ada 3 macam bagi dirinya. Ada orang-orang yang gak dia kenal. Nah, kemarin dibahas kalau seseorang di antara kita terpaksa harus bergaul dengan orang-orang yang nggak dia kenal, orang di luar sana, orang awam umum, ya, seperti di pasar, di kantor, atau di mana namanya masjid atau lain sebagainya, terpaksa harus. Maka ada etika-etika yang harus diperhatikan. Kemarin udah kita bahas panjang lebar. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang kita menjalin hubungan erat dengannya, persahabatan, saling bertumpu, saling peduli, ya, saling berbagi, saling terbuka. Nah, ini untuk menjalin ikatan persahabatan nggak sembarangan. Pertama harus milih orang. Nggak semua orang kita jalin persaudaraan, nggak semua orang patut kita jalin persahabatan, nggak. Itu harus kita pilih. Nggak semua orang. Nah, orang yang patut dipilih untuk menjadi sahabat dekat kita, saling terikat satu sama lain, saling menyayangi, saling perhatian, ya. Nah, itu ada kriteria, ini ada syaratnya. Di antaranya kalau tadi sebut sini ada 5 syarat. Kalau 5 syarat ini ada pada dirinya, bersahabatlah dengan dia. Jalin ikatan persaudaraan, kita bakal beruntung dunia dan akhirat. Tapi kalau 5 syarat ini nggak ada pada dirinya, jauh-jauh. Tetapi saya katakan juga, 5 syarat ini sebelum kita tuntut orang lain harus ada pada diri kita. Kita mau nuntut sesuatu kepada orang lain yang kita sendiri nggak bisa, kenapa? Ya, kalau kita nggak temuin orang yang memenuhi syarat ini, berusahalah agar kita memenuhi syarat, maka kita akan dicari oleh orang-orang yang memenuhi syarat itu. Jelas? Nah, yang pertama kemarin dibahas al-aql. Orang yang memiliki dan menggunakan akal sehatnya dengan benar. Bersikap sesuai dengan akal sehatnya. Ingat, bersikap sesuai dengan akal sehat, bukan dengan akal cacatnya atau hawa nafsunya. Kemarin kita udah bahas panjang lebar. Kemudian syarat yang kedua di sini adalah yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Mau ngapain kita berteman erat dengan orang yang nggak punya akhlak, orang yang kurang ajar, ya, yang nggak punya etika? Untuk apa? Di sini Al-Ghazali menyebutkan secara ringkas tentang pengertian akhlak. Beliau bilang, "Fala tasab man sa'aquluhu." Jangan kamu bersahabat, menjalin ikatan persahabatan, persaudaraan yang erat
Dengan siapa? Dengan orang yang perilakunya, akhlaknya buruk atau cacat. Orang yang akhlaknya buruk itu, katanya Ghazali, salah satu tandanya adalah alladzi la yamliku nafsahu 'indal ghadab wasyahwah. Adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya tatkala dia marah atau ketika syahwat, nafsu, ambisinya bergerak, dia nggak bisa menguasai dirinya. Jelas. Ketika dia marah, nggak bisa menguasai diri. Atau ketika nafsu, syahwat, ambisi, ya, bergejolak, dia juga nggak bisa menguasai diri. Jangan berteman sama orang kayak begini, dan jangan jadi orang kayak begini. Jelas. Itu ringkasan. Nabi ketika diminta wasiat oleh salah seorang dari sahabatnya, satu kata yang ringkas, la taghdab. Ini orang ulangi lagi, ya Rasulullah minta wasiat. Nabi bilang, enggak, satu aja dari aneh. Apa itu? La taghdab, jangan marah. Bukan artinya orang enggak boleh marah, boleh marah, tapi di tempatnya. Bijak saat marah, tahu menempatkan kemarahan. Karena sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu itu disebutkan oleh al-Imam Ad-Daibai sebagaimana dikutip dari hadis al-marwiyah an sahabah radhiyallahu anhum, kana ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi. In udhiya ya'fu wa la yu'atib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kana ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi. Fa idza duyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi. Nabi SAW in udhiya, diganggu, ya beliau maafin dan nggak membalas. In khusima, ketika di al-khasm itu percekcokan, ada orang ya dengan mulutnya kasar mencekcok, memarahinya, memakinya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yasmut, beliau diam, wala yujawib, tidak menjawab. Allah, itu akhlak. Diganggu, dia maafin, gak ngebalas. Ketika ada orang memakinya, mencacinya, ya memarahinya, beliau cuma diam, ya tidak menjawab. Ada akhlak. Itu ringkasan. Karena ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi. Beliau memaafkan kesalahan ketika kesalahan itu menciderai diri dan pribadi. Tetapi kalau ada urusan Allah itu lain urusan. Saat itu beliau marah ketika kehormatan Allah dinodai. Dan Nabi kalau udah marah enggak ada yang bisa menghadap. Sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Gamah Al-Utaridi, beliau pernah memberikan wasiat kepada putranya, pada anaknya. Ketika saat beliau di akhir hayatnya, beliau bilang kepada anaknya, ya bunayya, idza aradta an tashhaba insanan fashab man idza qadamtahu sanak wa idza sahibtahu zanak wa in qa'adat bika maunah manak. Wahai anakku, kalau engkau ingin bersahabat, menjalin persahabatan dengan seseorang, maka jalinlah persahabatan dengan orang yang apabila engkau melayaninya, dia akan menjagamu. Engkau berkhidmat kepadanya, membantunya, melayaninya, dia akan menjagamu, memberikan perhatiannya kepadamu. Mau bersahabat, ketika engkau bersahabat dengannya, menjalin hubungan persahabatan dengannya, dia menghiasimu. Apa artinya menghiasimu? Membimbingmu, memberikan nasihat kepadamu, ya, menghiasimu. Wa in qa'adat bika mauna mana, dan tatkala
kesusahan menimpa dirimu sehingga membuat engkau ini tidak mampu berdiri lagi, dia yang akan membantumu sekuat tenaga. Dia akan mencurahkan segala kemampuannya untuk membuat kamu berdiri lagi. Mau berteman dengan yang kayak begitu? Oh, jarang yang kayak begini, langka. Memang langka. Tapi ini disebutkan supaya kita jadi kayak begitu, jadi orang yang langka itu. Ini nggak cuma sekedar bakal orang, bakal kita. Beliau bilang lagi sama anaknya, ishab man idza madatta yadaka ila khairin madha, wa idza ra'a minka hasanatan 'addaha, wa idza ra'a minka sayyi'atan saddaha. Kalau mau berteman sama orang yang apabila engkau di dalam suatu kebaikan, dia akan memberikan dukungan kepadamu. Dia dukung, ngelihat engkau baik, engkau di dalam kebaikan, di dalam hal-hal yang positif, dia akan memberikan dukungan habis-habisan. Wa in ra'a minka hasanah, kalau dia melihat kamu kebaikan pada diri kamu, dia akan menyebut-nyebut kebaikan itu. Akan mengakuinya, akan menyebut-nyebutnya, akan menghargai kebaikan kamu. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha, kalau melihat keburukan pada dirimu, bukan diumbar, tetapi dia tutup dan dia perbaiki. Gak kayak orang zaman sekarang, ada kesalahan sebarin di media sosial. Na'udzubillah. Akhlak dari mana mereka dapat? Ajaran bagaimana? Nabi gak begitu. Diajarin kita ngelihat keburukan dari orang lain, begitu kita lihat, ya, tutup, rahasiakan dan perbaiki. Kita kalau bikin kesalahan nggak mau dipermalukan sama orang kan, di depan umum. Kalaupun kita mengakui kesalahan kita pengen diperbaiki, diam-diam, rahasia, jangan sampai orang tahu, dengan cara yang baik. Itu kita maunya begitu. Karena itu berperilaku semacam itu kepada orang lain. Nah, kalau mau cari teman yang kayak begini. Jangan yang sebaliknya, ngelihat kebaikan pada diam, nggak dihargai. Ngelihat keburukan, wah diumbar. Hati-hati masuk bulan tuh. Wah penjahat tuh, dia pernah bikin begini. Subhanallah. Kita kalau sama manusia begitu, sama Tuhan enggak. Allah sama Allah enggak begitu. Kita bikin salah sama Allah, ditutupin. Kita datang minta maaf sama Allah, diampunin. Dan gak diungkit lagi sama Allah. Itu Allah pencipta langit bumi, Tuhan. Tapi kita sama manusia, padahal kesalahan bukan sama dia. Mungkin kita bisa jadi bikin salah sama Allah, tapi manusia yang tahu, hati-hati loh, dia pernah bikin begini. Wah gak ada tobat tuh. Orang yang kayak begitu, penyakit ini, wah dia gak bisa berubah. Puluhan tahun masih diingat. Itu manusia. Parah kan? Nah itu jangan jadi kayak begitu. Jangan jadi orang kayak begitu. Tapi takhallaqu bi akhlaqillah. Kalau mau berperilakulah dengan akhlaknya Allah. Itu kayak tadi, memaafkan, nggak mengungkit kesalahan orang. Dan begini dahulu Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita mau cari teman yang kayak begitu, kita nggak dapetin, kita jadikan diri kita seperti itu, jadi orang yang langka nih, kita bakal dicari oleh orang-orang yang semacam itu. Nah, beliau bilang lagi, ishab man idza qulta saddaqak, wa idza hawalta amran amarak, wa in tanaza'tuma fi syai'in atharak. Kalau mau berteman sama orang, kalau engkau ngomong, ya, dia percaya dengan omonganmu. Ya. Kalau engkau ingin melakukan sesuatu, dia dukung. Dan kalau kalian berdua berselisih, dia mengalah. Waduh. Cari teman yang kayak begitu. Susah ya nyari yang kayak begini ya. Tapi sebenarnya nggak susah. Kapan?
tatkala kita jadi yang semacam itu, kita akan dapati orang-orang yang semacam itu. Tapi kalau kitanya sampah, ya, jangan berharap dapat berlian. Berlian, ya, dia menunggu orang-orang yang cinta kepadanya, yang hobi dengannya, yang terobsesi dengannya. Ada berlian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, inna akhaka siddiq, atau inna akhaka al-haq man kana ma'ak, wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak, wa man idza raibu zamani sadda'ak shattata fika syamlahu liyajma'ak. Nah, Sayyidina Ali bilang, tahu gak saudaramu, sahabat sejatimu, saudara sejatimu, sahabat sejatimu tuh siapa sih? Dia adalah orang yang bersamamu dalam setiap keadaan. Engkau senang, engkau susah. Ada orang munculnya kalau kita lagi senang, begitu kita lagi susah, ngilang. Ada kan kayak begitu? Ada. Dan kita jangan jadi kayak begitu. Kita sama orang, ya, berusaha untuk selalu hadir di dalam kesusahan orang, untuk kita bantu. Kesenangan orang, berusaha untuk jangan hadir, biar dia menikmati kesenangannya. Wah, itu orang yang istimewa yang begitu tuh. Ente jadi orang istimewa itu. Jadilah orang istimewa itu. Tahu katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat sejatimu itu siapa? Man yadurru nafsahu liyanfa'ak, yang mau membahayakan dirinya demi untuk memberikan kemanfaatan, keuntungan untuk dirimu. Dia bahayakan dirinya, dia korbanin dirinya supaya engkau maju dan berhasil. Itu baru sahabat sejati. Dia berkorban untuk keberhasilan. Dia korbanin segalanya supaya sahabatnya maju berhasil. Nah, itu orang istimewa. Itu ketulusan, cinta sejati itu gitu. Dia korbanin segalanya, nggak peduli dirinya. Yang penting orang yang dia cintai, sahabat, saudaranya, yang dijalin hubungan persahabatan bersaudara. Sayyidina Ali bilang, "Man idza raibu zamani sadda'ak shattata fika syamlahu." Saudara sejatimu, sahabat sejatimu adalah yang apabila bencana atau keadaan zaman mencabik-cabikmu, yang apabila atau tatkala keadaan zaman mencabik-cabik engkau, maka dia akan merobek dirinya untuk menambah engkau menjadi satu lagi. Faham? Kita dirobek-robek oleh keadaan zaman. Saudara sejati kita, dia rela merobek diri untuk menambah robek. Itu baru sahabat sejati. Dia korbanin diri. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang kayak begini. Sebelum kita nyari orang kayak begini, berusaha jadi orang kayak begini. Maka kita akan dapetin orang macam begini. Kalau kita dapetin orang kayak begini nih, jangan pernah kita sia-siakan. Uddu 'alaiha bin nawajid. Berpegang sama orang. Gigit dengan gigi kahal. Melangkah. Beri itu ahmad. Langkah.
menjadikan kita yang semacam orang-orang langka ini, apalagi di zaman kayak begini. Tapi ada, bukan nggak ada. La ilaha illallah. Nabihi kemudian syarat yang ketiga, kalau mencari teman, ya, mau bersahabat, menjalin persahabatan dengan seseorang, jangan menjalin persahabatan dengan maksiat. Ya. Tuhan aja ya khianati, maka bagaimana manusia? Tuhan yang menciptakan dia khianati dengan kemaksiatan. Terus kita mau berharap kesetiaan dari dia di dalam persahabatan, jangan. Terus juga lain dari itu, bersahabat dengan tukang maksiat itu membuat kita terjerumus di dalam kemaksiatan, membuat seseorang di antara kita terjerumus di dalam kemaksiatan. Minimal kemaksiatan yang tadi besar di mata kita jadi remeh. Saya kasih contoh. Di sini Ghazali bilang, suatu kemaksiatan itu kalau sering kita lihat, yang tadinya besar, tapi selalu kita lihat sampai jadi biasa. Jelas. Contoh. Orang yang hidup ya di tengah lingkungan, di situ semuanya menjalankan kewajiban menutup aurat. Wanita-wanitanya menutup aurat. Dia terbiasa dengan lingkungan semacam itu. Dan dia tahu ini adalah aturan Tuhan, aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekali dia keluar ke negeri lain di mana di situ ada tabarruj. Wanita membuka auratnya, laki perempuan campur. Dia akan nggak nyaman. Iya kan? Terpukul, kaget melihat pemandangan ini. Laki perempuan nyampur aduk, perempuan auratnya terbuka-bukanya. Dia terpukul, kaget, nggak nyaman. Itu pertama kali begitu. Tapi ketika dia udah duduk di situ seminggu, 2 minggu, 3 minggu, biasa dengan pemandangan tersebut. Sampai akhirnya dia menyaksikan itu di hal biasa. Dan hingga berubah keadaan, dia melihat orang-orang yang tertutup, heran. Itu tabiat manusia diciptakan sama Allah seperti itu. Ya. Kemaksiatan ketika selalu kita lihat jadi biasa. Sebagai contoh lagi lain, kita mendengar perzinahan, menyeramkan. Karena kita alhamdulillah nggak pernah melihat seperti itu. Kalaupun ada, nggak nampak di muka kita, di mata kita. Karena itu kelihatannya besar, iya kan? Tetapi
Ghibah. Ngegosip, ceritain dijelekin orang lain. Biasa, asyik kita sambil ketawa. Bahkan kita anggap itu sebagai hal, ya kan? Bahkan kalau kita duduk nggak ghibah nggak enak. Padahal ya, dosanya ghibah di sisi Allah lebih besar daripada 30 kali berzina. Kita tahu zina besar dosanya kan? Ghibah dosanya di sisi Allah lebih besar daripada 30 kali perzinaan. Dalam riwayat yang lain lebih besar dari seorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Itu ghibah. Tapi dengan ghibah kita biasa. Kenapa? Sebab tiap hari kita lihat kita bergaul sama orang-orang yang berghibah. Dan kita pun berghibah. Jadi biasa. Jelas. Nah, makanya di sini Ghazali bilang, kalau kita mau berteman jangan berteman sama tukang maksiat. Kenapa? Ketika kita berteman kepada tukang maksiat, ya, kemaksiatan yang besar jadi remeh di mata kita hingga membuat kita itu biasa. Bahkan hingga kita terjerumus kepada kemaksiatan. Bahkan hingga kita menganggap aneh kepada ketaatan. Artinya racun. Virus yang bisa merusak cara berpikir seseorang, cara pandang seseorang, cara perilaku seseorang. Itu virus. Lebih dari corona. Ini virus yang sesungguhnya. Saya kasih contoh yang lain. Mohon maaf. Kita ngelihat kotoran orang, jijik gak? Jijik kan? Kita masuk ke kamar mandi, toilet, lihat klosetnya nggak disiram, jijik gak? Kita jijik. Tetapi kita tiap hari di kamar mandi lihat kotoran kita, ada jijik kayak begitu? Hah? Ada jijik kayak begitu? Enggak. Kenapa? Ini kita udah biasa, tiap hari kita lihat. Yang ini enggak. Padahal dia sama. Iya kan? Bentuknya, warnanya, bau, semuanya sama. Yang ini kita biasa, yang itu kita jijik. Kenapa? Yang ini kita udah selalu sama dia. Yang ini enggak. Itu contohnya tuh. Karena itu, kalau kita mau berteman, katanya Ghazali, cari orang-orang yang saleh. Sebagaimana tadi penjelasan tentang kemaksiatan kayak tadi, demikian halnya dengan kesolehan. Kita berteman sama orang saleh, kita jadi terbiasa dengan kesolehan. Kita kalau cerita tentang qiyamul lail, orang-orang, wah, para aulia qiyamul lail. Ya karena kita nggak pernah. Tetapi begitu kita berteman sama orang-orang yang saleh, yang taqwa, dengan perkara qiyamul lail biasa, asyik, nikmat. Saya kasih contoh. Ya. Ditarim di Ramadan. Ya. Itu kalau bulan suci Ramadan, kegiatan mereka itu padat. Sampai sekarang, makanya Imam Syafi'i bilang tentang keindahan kata tarim di dalam bulan suci Ramadan. Kanu masyarakat kaum tidak mau kawal somo bilail no mereka itu dahulu para aulia paling tertarik apabila datang bulan suci Ramadan mereka berpuasa. Dan di kegelapan malam Ramadan mereka gak kenal yang namanya ibadah. Jalannya padat. Satu malam suntuk tuh gak ada yang kenal tidur. Dari sebelum maghrib udah duduk di masjid nunggu waktu buka ya pada maghrib hormat dengan apa namanya sedikit kue sholat maghrib langsung bergas. Ini bukan hanya zaman dulu, Anda ngalamin ini sampai sekarang. Dari habis sholat maghrib, sholat tasbih, ya. Lepas sholat tasbih pulang ke rumah, istirahat sebentar, begitu entar baru langsung sholat taraweh. Masjid-masjidnya itu udah diatur, ya, waktu sholatnya. Ada yang jam 7 sampai jam 8, 1 jam. Ada yang dari jam 8 di masjid lain dari jam 8 mulai sampai jam 9.
Ada di masjid lain dari jam 9 sampai jam 10 malam. Ada yang masjid yang itu lagi 10 sampai jam 11 dan begitu seterusnya sampai jam 3 malam. Ya. Sampai menjelang subuh tuh. Jadi orang kalau mau sholat tarawih jam berapa aja ada. Dan ini bukan 1-2 masjid. Ada banyak masjid waktunya semacam itu. Sehingga kita dapetin dan kita sendiri melakukan itu waktu kita diterima. Ya. Kita sholat di awal waktu di sini. Begitu selesai pindah ke masjid lain untuk sholat tarawih di masjid yang kedua. Ya, terus selesai pindah ke masjid yang ketiga. Terus kadang tuh bisa satu malam itu 5 kali kita sembahyang tarawih. Coba ente bayangin 20 rakaat kali 5 berapa? 100 rakaat. Di Darul Mustafa baca sekitar 2 pindah ke Masjid Ba'alawi, dari Masjid Ba'alawi ke Masjidil Mihdar, belum lagi Masjidil Segah, Masjidil Jami', itu masjid para aulia semua. Sampai menjelang waktu sahur. Habis sahur pulang lagi ke Darul Mustafa untuk sholat akhirul lail itu. Sholat witir yang sisanya kan witir baru 3 rakaat, sisanya 8 rakaat belum selesai, diselesaikan dengan 1 juz. Kayak kita di sini. Habis itu wirid akhirul lail. Habis wirid akhirul lail sholat subuh. Habis sholat subuh mereka masih tadarus Quran sampai isyraq. Lepas isyraq sholat sunnatul isyraq, baru tidur sebentar. Sekitar jam 8 atau jam setengah 9 mereka pada bangun, yang kerja. Sampai zuhur, itu yang buka toko di pasar, yang kerja sampai zuhur. Adzan zuhur pada ke masjid. Sholat berjamaah atau pecah di masjid-masjid yang lain. Habis sholat zuhur mereka tadarus Quran. Ya. Sampai sekitar 1:30. Ya. 1:30 selesai waktu istirahat, mereka balik ke kantor masing-masing atau kerjaan masing-masing sampai asar. Asar tutup udah. Sholat lagi di masjid. Dan masjid-masjid itu ada rauha, ada pengajian sampai menjelang maghrib. Menjelang maghrib kayak tadi lagi tuh, baca wirid, nunggu sampai maghrib, sholat tasbih lagi, habis buka begitu. Tiap malam 30 hari. Ini kan full. Orang yang nggak bisa dengar gitu, masya Allah. Gimana caranya tuh? Kapan tidurnya? Kapan istirahat? Bingung. Karena nggak pernah. Tapi begitu kesono berdampingan sama orang-orang yang begini, jadi biasa. Nggak usah jauh-jauh. Entah orang di sini nih, di Fakhriyah. Ya, ini yang kita nikmatin. 24 jam kehidupan kita begitu. Di bulan suci Ramadan. Hampir 24 jam kita melek ibadah. Biasa. Kenapa? Karena kita ngedampingin orang-orang yang macam begini. Tapi orang-orang yang gak pernah ngedampingin macam begini, mustahil bikin kayak begitu. Jelas. Makanya Al-Ghazali bilang, kalau mau berteman, cari orang-orang yang saleh, sehingga nular sama diri kita kesalehan. Tapi kalau kita berteman sama orang-orang maksiat, nular kemaksiatan kepada diri kita. Jelas. Nah, kalau kita nggak dapetin orang-orang yang soleh, jadikan diri kita sebagai orang soleh, maka kita akan dicari oleh orang-orang soleh untuk dijalin persahabatan. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini syarat yang ketiga. Bakal dibahas nanti syarat keempat, syarat yang kelima. Mudah-mudahan Allah bersihin hati kita. Allah jadikan kita orang-orang yang memenuhi syarat ini. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. بالقبول وتمام كل سوء وسليشا ظاهر باطنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة.